وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا نبينا الآمر النهي فلا أحد أبرى في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واستعان هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu al-syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, halaman 66 paling atas sebelah kiri. Farubbama, sebelah kiri habis koma. Farubbama kanal muhtaqaru Farubbama kanal muhtaqaru athara qalban. Kalau di kitab saya azhara qalban pada titik. Ini athara lebih nyambung. Farubbama kanal muhtaqaru Farubbama kanal muhtaqaru athara qalban indallahi wa azka amalan. Wa aska amalan wa akhlasa niyatan kama qila la tahtaqir fil alamina aqallahum falarubbama kanal haqiru ajallahum. Itu dhammahnya untuk hu, bukan untuk lam. Ajallahum. Wa yuqalu innallaha akhfa salasatan fi salasatin waliyahu fi ibadihi waridahu fi ta'atihi
wa ghadabahu fi ma'asihi. Perhatiin cara baca ma'asihi, itu ada ma'a, ada alif, si, ada ya, baca panjang. Penting itu. Salah baca, salah arti. Wa minal akhlaqil mardiyyati wa minal akhlaqil mardiyyati iktsaru taubati wal ikhlasi wal yaqini. Bisa juga wal ikhlasu pakai dhammah kalau diambil dari iktsaru ya. Wa minal akhlaqil mardiyati iktsaru taubati wal ikhlasu wal yaqinu gitu. Jadi ikhlasu itu sesuatu yang beda dari iksar, di luar iksar. Boleh juga pakai kasrah kalau jadi mudhaf ilaihnya iksar. Iksaru taubati wal ikhlasi, jadi iksaru taubati wa iksarul ikhlasi wa iksarul yakini gitu ya. Jadi kalau pakai kasrah kesannya ada iksar di depan, kalau pakai dhammah kesannya ikut iksaru ya. Paham nggak? Iktsaru taubati wal ikhlasi, boleh wal ikhlasu, jadi dua alasan, bacanya dua-duanya benar tapi alasannya boleh dua, harus benar. Kenapa dhammah, kenapa kasrah? Tapi kalau kita mau pakai iktsaru lebih berkesan, memperbanyak taubat dan memperbanyak ikhlas dan memperbanyak yakin, lebih enak pakai kasrah gitu. Iktsaru taubati wal ikhlasi wal yaqini wat taqwa was sabri. Jadi yang namanya takwa, sabar, yakin emang mesti diperbanyak gitu. Jadi kesannya gitu ya kalau pakai kasrah. Paham enggak? Wa minal akhlaqil mardiyati iktsaru taubati wal ikhlasi wal yaqini wat taqwa was sabri war ridha wal qanaati waz-zuhdi wat-tawakkuli wat-tafwidhi pakai dot, tafwid. Wa husnis sarirat. Nah, kalau ini lebih enak pakai dhammah ya. Wa husnus sarirati, karena ini sudah apa namanya, maknanya lebih besar, lebih paten. Wa husnus sarirati, wa husnus sarirati, wa husnul dhanni. Ini boleh pakai kasrah malah, wa husnil dhanni. Wa husnus sarirati wa husnil dhanni kalau diambil dari iktsaru taubati atau taubat. Wa husnil dhanni maksudnya memperbanyak husnul dzan ya. Jadi ada iksar di depan. Wa iktsaru husnil dhanni kesannya. Wat tajawuzi, boleh juga tawazawuzu, udah paham alasannya. Wat tajawuzi wa husnil khuluqi, wa husnil khuluqi, boleh juga wa husnul khuluqi. Wa ru'yatil ihsani, wa ru'yatil ihsani wa syukrin ni'mati, wa syukrin ni'mati wa syafaqati ala khalqillahi. Tulisannya sama-sama khalaqa tapi dibaca khuluq artinya lain, dibaca khalqun artinya lain ya, hati-hati. Ala khalqillah itu atas makhluk Allah, jangan ala khuluqillah, atas akhlaknya Allah, nggak nyambung. Kalau khuluq itu akhlak, tapi kalau khalqun lamnya sukun artinya makhluk ya, penciptaan. Khalqun bermakna makhluk, banyak kayak gitu. Khalqun bermakna makhluk.
seperti barokah bermakna mabruk. Orang ini berkah, maksudnya orang ini diberkahi, kita paham. Wasyafaqati ala khalqillahi wal haya'i minallahi ta'ala wa minan nasi wal khawfi war raja'i wa mahabbatillahi ta'ala. Hiyal khaslatul jami'atu. Nah, berarti wa mahabbatullah itu pakai doma lebih nyambung, putus. Jadi wal khaufi war raja'i selesai titik, walaupun tulisannya di situ koma, tapi lebih nyambung titik. Wa mahabbatullahi itu paragraf baru. Ya. Wa mahabbatullahi ta'ala hiyal khaslatul jami'atu. Hiyal khaslatul jami'atu li mahasinis sifati kulliha gitu. Cinta kepada Allah itu biang dari sifat-sifat yang baik. Jadi cinta kepada Allah dulu, baru kita bisa punya akhlak yang baik. Jadi biang cinta kepada biang akhlak yang baik adalah cinta kepada Allah. Kalau nggak cinta kepada Allah susah punya akhlak yang baik, itu susah ya. Jadi kalau orang dilihat, makanya ada kalimat gini, itu orang nggak sembahyang tapi baik loh. Itu gimana ya hukumnya? Masa Allah jahat sih orang baik tapi masuk neraka? Kalau nggak kenal Allah tertolak. Kenapa? Karena biangnya itu cinta dulu sama Allah. Kalau nggak kenal gimana mau cinta? Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Jadi orang baik, orang yang baik, ya, itu bisa saja kebaikannya memang Allah tanam dalam dirinya itu. Yang harusnya dia mikir, kenapa saya punya jiwa ini lembut, kenapa saya punya diri ini baik. Harusnya dia nyari siapa yang memberikan saya ini, harusnya dia nyari Tuhannya. Bener ya? Bener ya kira-kira? Jadi kalau dia kafir, dia baik, tertolak tetap. Kenapa? Dia nggak mencari siapa yang menjadikan dia baik. Itu jawabannya gampang. Kalau ada orang ngajak debat, banyak orang sembahyang pada somplak banget tuh. Tetangga gua tukang mabok tapi baik, tukang mabok tapi baik. Agak sembahyang tiap malam kelabing tapi sedekah mulu. Tetap kalau dia nggak mencari siapa yang menjadikan dirinya baik, itu namanya dia tertolak. Kan biangnya adalah cinta dulu kepada. Tapi kalau nggak kenal gimana mau cinta, benar? Nah, kalau kita punya rasa cinta sama Allah, kita akan mudah punya sifat baik. Kenapa? Karena Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu jamil, Allah cinta menjamal. Allah jamil, Allah cinta menjamal. Jadi Allah cintanya menjamal doang ya kan kagak. Allah itu indah, Allah cinta keindah. Orang banyak artinya banyak disalah tafsirin. Benar enggak? Giliran kondangan perempuan dandan, Allah indah, cinta keindahan, pet. Itu bukan dandan karena Allah itu. Maksudnya Allah indah itu Allah punya sifat yang baik. Walillahil asmaul, itu sifatnya. Nah, biangnya itu kenal dulu sama Allah, habis itu cinta, baru kita bisa niru akhlak yang baik. Karena akhlak itu semuanya milik Allah sebenarnya hakikatnya. Sabar punya Allah, Rahman Rahim punya Allah. Nah, kita punya sifat rahmat, rahim, kasih sayang, apalagi Jabbar, Qahhar. Kita kadang-kadang memaksa diri kita untuk ibadah. Jabbar memperkuat, Sabar, Sabur, Basit, Khafid. Kadang kita bisa menjatuhkan orang, kadang kita bisa meninggikan orang. Ya minjem sama sifat Allah, tapi tetap itu semua punya Allah, bukan kita. Kita nggak punya apa-apa. Tapi kita minjam sama Allah. Dari 99 nama, mana yang bisa kita tiru itu? Nah, kalau nggak cinta gimana? Ya, jadi menurut Mbah Hasyim kalau dibaca pakai dhamma kita wa mahabbatullahi, cinta kepada Allah, hiyal khaslatul jami'ah, itu biang, adalah perkara yang menghimpun, yaitu
biang lima hasin sifat bagi sifat-sifat yang baik kulliha semuanya. Kenapa kita jaga cara makan kita? Kenapa jaga cara sholat? Kenapa jaga cara ngomong? Karena cinta kepada Allah. Nah kalau akhlak kita jelek, ntar kita masuk neraka kan gitu gampang. Nah dikit lagi wa innama tatahaqqaqu bimutaba'atihi. Ini unik nih bahasanya. Habis ngomong cinta sama Allah disuruh ikut Nabi. Nyambungnya kemana ya? Ngaku cinta sama Allah disuruh ikut Nabi. Ternyata yang ikut ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi gambarannya akhlak Allah yaitu lihat aja tiru aja Nabi gitu. Karena Nabi yang sudah total meniru perbuatannya atas instruksi Allah langsung. Wa innama tatahaqqaqu bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu udah pasti Nabi Muhammad, enggak ada lagi. Liqaulihi ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau ngomongin cinta sama Allah ya tirunya Nabi. Gimana akhlaknya Allah? Ya itu udah Nabi aja udah. Nah, kalau kita niru akhlaknya Allah susah. Allah punya sifat 99, nirunya gimana? Kalau belum ada contohnya, benar nggak? Nah contohnya di Nabi, walaupun Nabi akhlaknya Nabi bukan berarti itu akhlaknya Allah semuanya, bukan. Nabi makhluk, Allah Tuhan tetap. Jangan sampai salah. Jangan sampai kita masuk pada aliran yang mengatakan Nabi adalah zahirnya Allah, bahaya itu nanti wahdatul wujud, sesat nanti. Ini banyak yang tersesat di sini. Jadi aliran-aliran gelap itu mengatakan Nabi itu manifestasi gambaran Allah, benar ya? Karena Nabi itu akhlaknya sempurna, yang menyajikan Allah. Tapi biar bagaimana dia manusia, benar nggak? Cuma kita karena sesama manusia kita suruh niru manusia. Ya, kalau kita kenal Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sabur, Asy-Syakur, gimana cara nirunya? Baru nama doang, belum ada afalnya, benar ya? Allahnya kita nggak lihat, nggak kenal, nggak tahu. Terus Allah naruh nama-namanya, memperkenalkan namanya kepada kita. Gimana cara sabar, cara syukur kalau nggak ada contoh manusianya, benar ya? Tapi biar bagaimana Nabi mencontohkan sifat-sifat Allah, bukan Nabi itu berarti secara sempurna meniru sifat Allah. Repot nanti Allahnya nggak ada, tinggal Nabinya nanti. Ini banyak aliran-aliran tasawuf yang terjebak dalam hal ini, bahaya. Rata-rata orang udah ngaji tasawuf, arahnya udah agak-agak ke sana tuh. Dah. Ya, dari atas ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Farubbama kanal muhtaqaru athhara qalban indallahi wa aska amalan wa akhlasa niyatan kama qila la tahtaqir fil alamina aqallahu fala rubbama kanal haqiru ajallahu wa yuqalu annallaha wa yuqalu innallaha akhfa salasatan fi salasatin. Terusin banyak Pak. Wali. Perhatiin cara bacanya.
minal akhlaqil mardiyati iktaru taubati wal ikhlasi wal yaqini wat taqwa was sabri wal ridha wal qanaati wal zuhdi wat tawakkuli wat taqwidi wa husnul sarirati wa husnul zanni wat tajawuzi wa husnul khuluqi wa ru'yatil ihsani wa syukril ni'mati wa syafaqati ala khalqillahi wal haya'i minallahi ta'ala wa minan nasi wal khawfi wal raja'i terus dapat wa mahabbatullahi ta'ala ya iyal khoslatul alif sama biar jelas iyal khoslatul jami'atul hasan sifati 5 sini ada lamnya hasan 5 itu lam sama mim itu emang begitu mim kalau udah di kitab jadi nggak bulat lagi jadi lam mim ha jadi satu 5 sini sifat 5 hasinis sifati kulliha wa innama tahaqqaqu taknya ada 2 itu innama tahaqqaqu bimutan emangnya X-Men mutan bimutaba'ati itu jadi satu bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ta'ala qul in kuntum masa nggak tahu ayat ini qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum junubakum tuh pakai za junubakum dah junub lagi pakai za zunub dosa masa rusuk diampuni gimana dah ya. Nah ini terusan dari yang kemarin ya terusan daripada sifat tercela yang keempat kemarin itu kan apa takabur ya sombong. Nah sombong itu dampaknya ihtiqarun nas meremehkan manusia. Nah kita suruh ingat ayat Allah janganlah kalian la yaskhar qaumun min qaumin ya janganlah satu kelompok meremehkan kelompok yang lain. Nah di sini dikasih gambaran kadang-kadang yang ngeremehin biasa lebih gede daripada yang kecil. Nah di sini lihat penjelasan Bahasyim. Farubbama maka banyak sekali kadang-kadang rubbama itu kan kadang-kadang ya tapi bisa bermakna sedikit sekali banyak sekali tergantung. Farubbama kalau konteksnya begini banyak sekali itu seringkali ya. Farubbama maka seringkali kanal muhtaqaru adalah orang yang diremehkan mau orang mau kelompok terserah itu adharu qalban adharo ya adharo lebih suci apanya yang suci qalban hatinya kadang-kadang yang diremehin hatinya lebih suci indallah di sisi Allah. Nah itu hati-hati bagi kita yang meremehkan seseorang atau kelompok bisa jadi kelompok yang kita remehkan lebih suci. Wa aska amalan wa aska dan lebih terjaga. Zaki itu sama bersih ya. Zakiyun sama sofiyun sama maknanya. Zaki, zakat tahu zakat kan zakat itu apa? Zakat itu suci. Jadi aska amalan amalnya lebih suci. Tapi kalau diartikan suci nanti mirip sama hati tadi. Hatinya lebih suci. Ini lebih terjaga. Amalnya lebih terjaga. Lebih bagus ya gampangnya.
Wa akhlason niatan, dan lebih ikhlas apanya? Niatnya. Yang diremehin ternyata lebih ikhlas. Kama qila, sebagaimana dikatakan, ini syair. La tahtakir, janganlah kamu meremehkan fil alamina, yaitu di alam semesta ini, artinya siapa saja, pokoknya alam semesta itu mau binatang, mau apa aja, alam semesta namanya alamin. Tapi alamin kalau kita belajar tafsir biasanya mananya apa? Manusia dan jin. Ya. Kalau kita belajar tafsir Jalalain itu alhamdulillahi rabbil alamin, mananya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan, manusia dan jin. Jadi alamin itu manusia dan jin. Jadi alamin itu simbolnya dua, manusia dan jin. Jadi alamin disimbolkan ke alamin itu dinisbatkan ke sakolain. Sakolain adalah dua makhluk yang punya dosa. Sakol itu kan berat. Sakolain. Muhammadun sayyidul kaunaini was sakolain itu diambil dari kata sakol. Sakol apa? Berat. Jadi ada dua kelompok makhluk yang punya sisi berat, yang punya dosa, yang punya hisab di sisi Allah, yaitu manusia dan jin. Malaikat kan nggak punya, binatang nggak punya dihisab. Yang dihisab cuma manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa cuma jin dan manusia? Ya, karena dia punya taklif, punya beban syariat. Jadi fil alamin maknanya janganlah kamu meremehkan manusia siapa saja, kelompok siapa saja gitu. Alamin itu gitu tafsirnya. Aqallahum, yang kamu remehin itu kelompoknya kelihatan kecil, aqallahum. Sedikitnya mereka, maksudnya di alam semesta ini walaupun kelompoknya sedikit, jangan diremehkan. Fala rubbama, maka seringkali, banyak sekali, kanal haqiru, adalah orang atau kelompok yang diremehkan. Hakir itu yang diremehkan ya. Hakir bermakna mahkur. Hakir bermakna mahkur, yang diremehin. Rojim bermakna marjum. Ada kadang-kadang kalimat rojim bermakna marjum. Setan syaitonir rojim, bukan setan yang melempar, tapi setan yang dilempar, setan yang dilaknat. Mengapa setan dibilang dirojim, dilempar? Kenapa? Karena kita kalau ngomong dikit-dikit setan loh. Jadi rojim dalam ilmu tafsir maknanya marjum bil laknah. Setan itu selalu kita lempar dengan laknat. Pokoknya jelek-jelek itu setan. Jadi bahan lemparan. Rujuman lisyayatin, ya kan? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman. Jadi bintang-bintang Allah jadikan rujum, alat pelempar setan. Jadi setan ar-rajim, setan yang dilempar, maksudnya setan yang dilempar dengan laknat. Dikit-dikit kalau laknat maknanya setan loh. Jadi nisbat bahwa setan itu selalu dilaknat. Jadi bukan bukan setan yang terkutuk, tapi setan yang dilempari, tapi dilempari dengan laknat, ya, maka dimaknawikan. Fala rubbama, maka benar-benar la itu ada ya, fala maka ada taukid tuh, maka benar-benar seringkali, maka sungguh seringkali, kanal haqiru, adalah kelompok yang diremehkan, ajallahum, justru lebih agung. Kelompoknya justru lebih besar di mata Allah. Tapi jangan dibalik. Lu jangan remehin pengajian gua lo, walaupun jamaahnya dikit di sini wali. Jangan dibalik. Kita ke orang jangan begitu, tapi jangan kita yang sedikit jadi pede. Makin sedikit jamaah makin bangga, ya. Karena yang sedikit wali, itu kebalik kita. Ya kalau sedikit ya nggak usah ngaji, gurunya aja yang ngaji kalau gitu, gurunya yang jadi wali. Makin sedikit makin makin sedikit makin diremehkan, ternyata dia besar di mata Allah. Tapi jangan begitu.
Nah, itu pengajian rame doang itu. Kita loh biar 9 tapi wali. Coba hitung udah berapa deh? Tuh. Wah pas banget bener wali. Nah, yang ngajar Siti Jenar. Bener gak? Oh iya baru diomongin tak tahu. Tiga, iya bener. Wali Songo diajari Siti Jenar. Nah ini kita ke orang ya, kita ke orang kalau kita sukses, kita besar, jangan meremehkan kelompok yang sedikit, apaan aja itu. Banyak ceritanya kayak gitu. Wa yuqalu dan dikatakan innallaha, kalau yuqalu ini hadis, tapi hadisnya dhaif. Kalau di wa yuqalu dan dikatakan artinya hadisnya dhaif, tapi yang riwayatin banyak begitu. Wa yuqalu innallaha dan dikatakan innallaha dalam hadis sesungguhnya Allah akhfa. Ini kalau nggak salah dalam kitab Nasail Ibad ada. Kitab Nasail Ibad ada ini. Innallaha sesungguhnya Allah akhfa menyembunyikan, menyamarkan. Salasatan 3 kelompok fi salasatin dalam 3 sesuatu. Jadi 3 dalam 3. Allah menyembunyikan 3 dalam 3 hal. Apa yang disembunyikan Allah? Waliyahu fi ibadihi. Yang pertama walinya disembunyikan daripada hamba. Makanya bohong. Kalau ada orang mengatakan dia wali. Jangan terlalu cepat mengatakan wali. Kata Habib Jindan begitu. Kalau kita nggak tahu ciri-ciri wali, jangan ngomong seseorang wali. Kita ini siapa? Kita nggak tahu. Yang tahu wali cuma wali. Nanti kalau kita bilang orang wali, kesannya kita ngaku bahwa kita punya kemampuan melihat ya kalau kita wali loh. Itu yang pertama. Tapi kalau kita mengatakan si fulan wali, seseorang wali karena melihat ciri kewaliannya yang biasanya ada di wali-wali, itu nggak apa-apa kita bilang wali. Karena Habib Ali Simtudurar juga ngomong, semua orang punya kewalian. Kata Habib Ali Simtudurar, aku percaya bahwa semua orang itu wali. Atau semua orang punya kewalian. Walaupun orang kafir. Orang kafir wali juga, kata Habib Ali. Cuman kewaliannya tertutup oleh kekafiran. Nanti kalau dia muslim, bisa jadi itu maksudnya. Jadi Habib Ali Simtudurar dalam manakibnya, katanya saya percaya bahwa semua orang itu punya kewali, mau kecil mau besar pasti punya. Tapi kadang-kadang kewalian tertutup sama kekafiran atau maksiat. Buktinya banyak orang taubat tiba-tiba jadi walinya kan. Berarti dia sebenarnya punya kewalian itu. Cuman sayangnya ditutup. Nah kalau Nabi Muhammad gambarinnya bukan wali tapi hati. Hati itu kan bersinar. Makin maksiat makin tertutup. Terjadi maksiat, terjadi itu satu noda. Makin maksiat, makin kejebur, makin noda, makin gelap. Waliyahu fi ibadih. Yang pertama, wali di antara hamba-hamba Allah. Waridahu fi ta'atihi, dan Allah menyembunyikan ridhonya di dalam taat. Maksudnya apa? Sekecil apapun ketaatan bisa jadi itu adalah keridhaan Allah. Yang Nabi gambarinnya kalau kita makan ada ketinggalan 1 biji harus diambil, karena kita nggak tahu di suapan yang mana berkah itu ada. Artinya sama Allah juga gitu. Ibadah apa saja walaupun kecil kalau kita mampu kita lakukan, karena kita nggak tahu ibadah yang mana yang bisa jadi. Kayak kemarin konteks kita ngomongin apa itu, masalah wali-wali yang dapat nikmat kubur gara-gara hal sepele ya. Wa ghadabahu fi ma'asihi, dan Allah menyembunyikan marahnya, murkanya di dalam maksiat mau kecil mau gede. Kalau kita bisa kita hindari, karena kita nggak tahu maksiat yang kecil apa yang gede yang Allah marah itu di situ, paham nggak? Nah itu selesai sampai di situ alak-alak tercela. Nah sekarang alak baik. Wa minal akhlaqil mardiyyati,
dan daripada akhlak-akhlak yang diridhoi, mardiyah. Mardiyah itu diridhoi. Akhlak yang diridhoi baik oleh Allah, malaikat maupun manusia. Siapa aja kalau akhlak bagus ya redho sama Allah, manusia, malaikat. Apa akhlak itu? Iksarut taubati, memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Gimana caranya? Ya hadir majlis at-taubah. Memperbanyak taubat. Taubat itu ada yang kecil, ada yang gede. Kalau yang kecil istighfar, kalau yang gede ya taubat. Taubat inabah, kembali. Ikrar kepada Allah bahwa kita bertaubat. Tapi kalau maksiat kecil ya istighfar. Ini taubat itu kapan aja. Wal ikhlasu atau wal ikhlasi. Kalau wal ikhlasi berarti memperbanyak ikhlas. Ikhlas itu diambil dari kata khalas, selesai. Jadi kalau udah ikhlas itu sudah selesai. Sesuatu yang nggak perlu dibahas kalau sudah dilakukan, ikhlas. Wal yakini dan memperbanyak yakin. Kalau baca pakai kasrah, wal yakini memperbanyak ya. Karena ada iksarut taubati wa iksarul ikhlasi wa iksarul yakini gitu ya. Memperbanyak yakin. Yakin itu apa sih yakin? Yakin tahu nggak yakin? Yakin itu kalau ukuran kita 75% atau 80%. Yakin itu kalau kita belajar tingkatan yakin kan ada ilmu yakin. Ilmu yakin kita belajar dulu supaya kita paham, kita yakini walaupun belum ada praktek. Begitu praktek, oh iya benar begini, itu namanya hakul. Nanti barulah kita masuk kepada kamal. Kamalul yakin, yakin yang bagus, yang sempurna, yakin yang kuat. Kalau dalam ilmu fikih itu tingkatannya ada 4. Yang pertama namanya waham. Waham itu prasangka, itu 25%. Jadi prasangka kita itu kecil, kemungkinan benarnya, namanya waham. Dalam ilmu fikih, kalau kita belajar kitab At-Taqriratus Sadidah, misalnya dalam bab ada air atau tidak ada air di satu tempat ketika kita mau tayamum. Saya tayamum mau cari air tuh ya cari dulu dah. Dalam jarak beberapa ada waham. Waham itu kemungkinannya kecil karena padang pasir misalnya. Nah, ada lagi namanya zon. Apa namanya? Ada syak. Syak dulu. Syak itu ragu-ragu, berarti 50-50. Syak itu 50-50, nyebrang kagak, dua-duanya sama. Ada lagi namanya zon. Zon itu prasangka juga, tapi 75%. Saya wudhu apa batal ya? Saya batal apa enggak ya? Nah, perasaan tadi kagak batal, maka kita harus yakin bahwa kita enggak batal. Tapi, oh iya tadi saya kayaknya ketemu bocah-bocah perempuan yang udah agak gede salaman, batal. Itu namanya 75% zon. Jadi siapa orang yang zon, kalimat fikihnya siapa orang yang zon, ragu-ragu apakah dia wudhu atau tidak, selama tidak ada faktor membatalkan maka yakinlah wudhu. Tapi kalau ternyata diingat-ingat tadi saya ketiduran apa segala macam, maka yakinlah batal. Itu namanya zon. Ada lagi namanya yakin. Nah, yakin itu 100%. Ada yang bilang 80 sampai dengan 90% karena kita bukan nabi. Nah, yakinnya nanti baru tingkatannya ke situ tuh. Ya, hakul ilmu yakin, hakul yakin, kamalu yakin. Wat taqwa dan memperbanyak takwa. Nah, takwa ini kalau kemarin apa? Yang untuk soal lalar tuh lalar itu bertakwa dengan sayapnya, maksudnya melindungi diri, menjadikan senjata. Jadi takwa itu senjata ternyata. Jadi takwa itu kita kan gampangnya mengartikan apa? Gampangnya kalau takwalah kepada Allah, maknanya apa? Takutlah
Biasanya kalau kita takut berlindung nggak gitu? Berlindung, kalau kita takut berlindung. Tapi uniknya takut sama Allah, berlindungnya sama Allah. Nah itu unik. Kalau kita takut sama orang, berlindungnya sama orang lain nggak? Tapi kalau takut sama Allah, lindungnya sama Allah. Itu bukti bahwa Allah itu nggak bisa di mana-mana dan kita nggak bisa kemana-mana. Nah, takutnya sama Allah, tapi berlindung kepada. Makanya ada kalimat Allahumma inni a'udzubika minka. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Oh ini enggak. Nah, jadi takwa itu berlindung dan bisa juga diartikan senjata. Makanya ada istilah senjata perlindungan, takwa. Gampangnya menjaga diri. Makanya para khatib bilang takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu namanya senjata. Gampang ya. Wasabri, dan memperbanyak sabar. Dalam kitab Nasailibat itu as-sabru amarru atarkud dunya amarru minas sibri wa asyaddu min hatmis suyuf. Meninggalkan dunia lebih pahit daripada buah jadam. Saya juga nggak tahu buah jadam apa. Pokoknya pahit kayak gitu. Buat obat, biji hitam buat obat. Jadi meninggalkan dunia lebih pahit daripada buah jadam. Diartikan jadam. Pokoknya pahit-pahit dah, apa lagi dah. Keluak terserah. Wa amaru min hatmis wa asyaddu min hatmis suyuf, dan lebih pedih dari goresan pedang. Meninggalkan dunia pahit, susah. Apalagi ditinggal, lebih pahit lagi. Bener. Kita ninggalin susah. Giliran ditinggal, ya udah telan aja. Tadi kita meninggalin, ditinggal duluan. Meninggalin berat, giliran ditinggal, telan aja, namanya udah kecak. Udah keselak namanya. Terus sabrun itu, sabar itu gambarannya begitu. Tarkud dunia, sabar dalam meninggalkan dunia. Bisa juga maknanya sabar dalam menjalankan taat. Sabar itu begitulah. Waridha, dan sikap rela, memperbanyak ridho kepada Allah. Sama orang aja kita ridho, itu enak, apalagi sama Allah. Wal qanaati, dan memperbanyak qanaah, merasa cukup. Wazuhdi, dan zuhud, menjaga diri. Zuhud itu apa ya? Zuhud itu ya udah jaga diri dari berlebihan dunia. Zuhud. Nah, zuhud itu ada yang gambarnya dengan kumal, artinya hidupnya susah. Ada yang gambaran dengan kaya, macam-macam. Kalau bisa zuhudnya dengan kaya, aneh kok zuhud dengan kaya. Gimana zuhud? Zuhud kan artinya meninggalkan dunia. Tapi kok dengan kaya, gimana caranya? Paham nggak? Dulu Habib Anis ditanya, Beb, lebih afdal mana, zuhud dengan miskin apa zuhud dengan kaya? Kalau zuhud dengan miskin emang udah harus zuhud dengan miskin. Nah, tapi kalau zuhud dengan kaya, kita kaya sehingga tidak mudah menyesal gara-gara kita miskin, nggak bisa ngasih sedekah. Giliran acara haus kumpul nggak bisa ngasih, ya gara susah, bener ya? Coba kalau kaya bisa ngasih. Gitu. Jadi kalau kita misalnya di depan rumah ada pengemis, nah kita nggak punya duit, kira-kira nyesal nggak? Kalau kita punya duit, jadi berbagi. Nah itu maksud Habib Anis ngomong gitu. Kalau bisa kita kaya, zuhud dengan kaya. Imam Malik itu begitu, dunia di tangannya, tapi tidak di hatinya. Imam Malik bin Anas. Tahu itu kan Mbah Priuk, tahu Mbah Priuk kan? Kalau mau lihat 1000 periuk itu dari zaman dia emang udah begitu. Makanya dia bilang apa? Mbah Priuk, karena dia doang kalau mau pakai periuk dulu. Saking kayanya. Kalau cerita keluarga Habib Ali Simtudror lebih hebat lagi. Tiap hari yang namanya tukang potong sapi nggak pernah berhenti, setiap hari nggak nunggu acara.
Setiap hari pasti ada sapi yang dipotong walaupun cuma satu. Saking tamu itu nggak pernah berhenti. Mau nggak begitu hidup? Bayarin ke rumah, mau. Kalau ada di rumah ada santri, tiap hari pasti ada makan ya. Yang paling nggak ayamnya dipotong. mau ayam. Kalau punya pondok, punya santri, pasti makan nggak tiap hari? Dia pasti motong ayam kan gambaran gitu. Dapur mengebul nggak miara orang, nggak bisa ngebul, bener nggak? Wal qanaati, cukup, wazuhdi, wat tawakkuli, tawakal, pasrah kepada Allah. Tawakal itu gampang mewakilkan diri kepada Allah, mewakilkan urusan kepada Allah, tawakal. Wat tafwidhi, tafwid itu pasrah. Jadi ada tawakal, ada tafwid. Kalau tawakal kita kerja dulu. Nah hasilnya kita serahkan kepada. Kalau tafwid udah kejepit. Nah tafwid itu udah kejepit. Kita pasrahkan urusan kepada Allah. Tafwid. Misalnya kita hidup di lingkungan yang udah rusak, udah kita nggak bisa dakwah dimusuhin, udah tafwid aja udah. Syukur-syukur Allah nggak turunin azab, udah gitu. Benar nggak? Mau pindah belum bisa misalnya. Mau nyari negeri yang lebih baik nggak bisa, udah tafwid aja, pasrahkan urusan kepada wa ufawwidu amri ilallah. Atau di jalanan kondisinya memprihatinkan, tafwid udah pasrah. Di atas pesawat, nah itu namanya tafwid, bukan tawakal. Kalau kerja tawakal, kalau di atas pesawat tafwid, tinggal jatuhnya doang. Wa husnis sarirah. Wa husnis sarirah itu dan bagus daleman. Sarir itu sirrun. Sirrun itu apa? Rahasia. Jadi daleman bagus. Punya daleman bagus. Daleman bagus itu berarti ya hatinya bagus, prasangka bagus, energi positif. Wa husnidz dzan dan prasangka baik. Nah, ini dzan. Dzan itu 75% yang tadi. Prasangka baik. Wa tajawuz. Tajawuz itu artinya memaafkan. Memaafkan yang sudah terlewat. Diambil dari kata apa? Jawaza, melampaui. Jadi sesuatu yang udah lalu ya udah. Udah lalu dah. Apa enggak? Maafin ya kemarin gua nggak kondangan. Udah lewat dah. Namanya tajawuz. Harus sering-sering begitu karena kalau diungkit-ungkit terus nanti sakit hati. Wa husnil khuluqi dan akhlak yang baik, memperbanyak akhlak yang baik. Wa ru'yatil ihsani dan ru'yatil ihsan, selalu memandang kebaikan, baik kebaikan Allah ataupun orang. Jadi kita selalu lihat baiknya Allah atau baiknya orang. Nah kalau kita melihat orang ini baiknya, insya Allah nggak banyak memusuhinya. Jadi biar bagaimana orang kan punya keburukan, benar ya? Nah itu nggak apa-apa kita tandain dia. Misalnya si A punya keburukan di mata saya 40, tapi diusahakan 60-nya baiknya, ngerti nggak? Dalam hal tertentu kita jangan percaya sama dia, tapi dalam hal lain kita mesti pasrahin ke dia. Itu namanya adil. Jangan udah jelek satu terus aja. Jadi mesti melihat kebaikan orang. Sebangor-bangornya orang pasti ada kebaikannya. Ada gunanya maksudnya. Ya minimal buat angkut-angkut harus kumpul lah. Wa syukrin ni'mah dan syukur nikmat. Nah ini syukur nikmat. Wa syafaqati dan berlaku lemah lembut, kasih sayang ala khalqillah kepada makhluk. Wal haya'i dan sering-sering malu, haya, malu. Minallahi dari Allah, malu dari Allah. Kalimatnya pakai dari di sini. Malu dari Allah, maksudnya malu kepada Allah. Kadang-kadang bahasa Arab begitu, nggak mesti pakai ilah untuk ngomong kadang-kadang. Untuk ngomong kepada nggak mesti pakai ilah, tapi dari. Karena ada redaksinya dulu. Ada redaksi dari Siti Aisyah. Siti Aisyah itu waktu Nabi meninggal, dia kan dikuburin di dalam kamar ya. Itu Siti Aisyah di dalam rumah masih buka kerudung. Dikuburin juga Abu Bakar karena bapaknya sendiri masih buka
Begitu yang ketiga Umar bin Khattab dimakamin di situ, baru Aisyah pakai kerudung walaupun di dalam kamar. Begitu ditanya, wahai Aisyah, mengapa engkau pakai kerudung di dalam kamar? Hayaan an Umar. Dijawabnya apa? Hayaan min Umar, pakai min. Hayaan min Umar, karena saya malu kepada Umar bin Khattab karena ada di situ. Nah, itu bukti bahwa Aisyah aja beradab kepada kuburan. Ini kalau ada orang mau nyium kuburan dikata musyrik, itu blow on. Aisyah aja hukum fikih bisa lari ke orang yang sudah mati. Padahal itu syariat beda, benar ya? Jadi Nabi dikuburin, Aisyah masih buka kerudung. Abu Bakar dikuburin masih buka, ya karena bapaknya. Begitu Umar bin Khattab, hubungannya apa sama Aisyah? Maksudnya Umar bin Khattab udah mati, hubungannya apa? Kuburan. Tapi ngomongnya hayaan min Umar, saya malu kepada Umar bin. Itu berarti dia meyakini bahwa yang punya kuburan itu ngeliatin dia. Masa yang begitu dibilang musyrik? Yang ngomong istrinya Nabi. Bener ya? Jadi kita kalau ada kuburan terus kita permisi, itu kan gaya Jawa yang belum kenal kalau ketika udah Islam kita diajarin salam sama la ilaha illallah ada wala syari 10 kali. Tapi orang dulu, orang Jawa itu adabnya udah ada, permisi lewat kuburan permisi. Musyrik itu Aisyah yang nyontoin Aisyah. Itu ada dalam kitab Ar-Rad 'alal Wahabiyah, menolak faham Wahabi, karya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi sebenarnya amal kita ini orang Indonesia itu sunnah, bukan bid'ah. Benar nggak? Minallahi ta'ala wa minan nas wal khauf, wa minan nas, dan juga malu kepada orang, wal khaufi, dan memperbanyak takut, war rajai, dan berharap. Satu sisi kita takut sama Allah, di satu sisi kita berharap juga sama Allah. Dua hal yang bertolak belakang, tapi sebenarnya kalau kita tahu akan dapat rasanya. Takut, cemas, doa tertolak, tapi juga mesti berharap. Ketar-ketir boleh, besok acara duit kagak ada ya. Tapi harapan harus punya. Jangan jadi ngedon, waduh malu. Bener ya? Takut boleh, kalau takut itu namanya bagus, tahu diri. Kita ini siapa? Duit juga nggak punya, emang ngandelin proposal. Tapi berharap harus, karena kita punya tenaga yang banyak, masa nggak bisa diharapkan gimana? Nah setelah kita udah berusaha baru tawakal, gitu maksudnya gitu. Nah kalau hujan gede, nah itu tafwid, udah bukan tawakal. Acara udah siap, hujan gede, banjir, itu namanya apa? Bukan tawakal, itu namanya tafwid. Pasrah. Nah itu gambaran gampang dari bahasa-bahasa fikih ya. Kalau nggak gitu ntar nggak paham. Wa mahabbatullah tadi dari kupas jawab. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka antal rahim sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.